Siap. Balik lagi sama gua. Guys, dengerin baik-baik. Hari ini gua mau ajak kalian jalan-jalan virtual ke tempat yang luar biasa, surga tersembunyi di Indonesia, yaitu Papua. Kenapa Papua? Karena di sana ada makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah, yang bikin seluruh dunia melongo, yang bikin semua orang iri sama Indonesia. Apa itu? Burung cendrawasih. Beneran, guys, burung ini tuh eksklusif banget, cuma ada di tanah Papua kita tercinta. Nggak ada di Amerika, nggak ada di Eropa, cuma di sini. Bayangin betapa spesialnya negara kita punya harta karun hidup kayak gini. Keindahan burung ini bukan kaleng-kaleng ya guys. Bulunya itu loh, warnanya lebih cetar dari lampu panggung konser manapun. Kombinasi warnanya, bentuknya yang unik. Bener-bener kayak lukisan hidup yang terbang di antara pepohonan. Banyak banget orang dari luar negeri, peneliti, fotografer, rela datang jauh-jauh ke Papua, cuma buat lihat sekilas keajaiban ini. Mereka iri guys, beneran iri. Kenapa? Karena mereka nggak punya yang kayak gini di negara mereka. Ini adalah bukti nyata betapa kaya dan indahnya alam Indonesia yang harus kita banggakan dan kita jaga bareng-bareng. Jadi di video kali ini, gua bakal kupas semua fakta-fakta gokil tentang si Bird of Paradise ini. Mulai dari kenapa dia cuma ada di Papua, apa rahasia di balik bulunya yang spektakuler, sampai ritual kawinnya yang lebih heboh dari drama Korea. Gue jamin, setelah nonton video ini, kalian bakal makin cinta dan bangga jadi orang Indonesia. So, jangan kemana-mana, siapin cemilan kalian, karena petualangan kita ke dunia cendrawasih akan segera dimulai. Ayo kita mulai. Gaskun! Oke guys, pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain. Kenapa sih burung cendrawasih ini cuma ada di Papua? Kok nggak ada di tempat lain? Jawabannya simple tapi keren banget guys. Jadi, jutaan tahun yang lalu, Pulau Papua itu terisolasi secara geografis. Bayangin aja, dia dikelilingi lautan luas, dan punya pegunungan tinggi yang jadi benteng alami. Kondisi isolasi ini bikin flora dan fauna di sana berkembang dengan cara yang sangat unik, dan berbeda dari belahan dunia lain. Cendrawasih adalah salah satu hasil masterpiece dari evolusi di surga tersembunyi ini. Mereka beradaptasi dengan lingkungan hutan hujan tropis yang lebat, yang kaya banget sama makanan kayak buah-buahan dan serangga. Lingkungan inilah yang jadi kanvas sempurna buat evolusi mereka. Nggak ada predator besar yang bisa dengan mudah memangsa mereka di pucuk-pucuk pohon. Jadi mereka bisa fokus berevolusi buat jadi yang paling menarik, bukan yang paling kuat. Hutan Papua yang super lebat dan masih perawan ini menyediakan semua yang mereka butuhkan. Dari pohon-pohon tinggi, buat tempat tinggal dan menari, sampai sumber makanan yang melimpah ruah sepanjang tahun. Jadi, secara alami, mereka nggak punya alasan buat pindah atau migrasi ke tempat lain. Papua itu udah jadi istana pribadi mereka, surga dunia yang diciptakan khusus buat mereka. Makanya mereka ini endemik, alias cuma ada di sini, di tanah kebanggaan kita Papua. Keren banget kan? Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin mata melotot guys, warna bulunya. Gila, ini bukan main-main indahnya. Burung cendrawasih itu kayak palet cat berjalan ciptaan Tuhan. Ada yang warnanya kuning emas menyala, biru elektrik yang tajam banget, merah menyala kayak api, sampai hijau zamrud yang berkilauan. Pertanyaannya, kok bisa warnanya segokil itu? Ini semua bukan karena cat guys, tapi karena struktur mikro bulunya yang super kompleks. Jadi, bulu mereka itu punya struktur nano yang bisa memecah dan memantulkan cahaya dengan cara yang luar biasa. Menciptakan warna-warni yang kita sebut warna struktural. Makanya warnanya bisa kelihatan beda-beda tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Berkilau dan berubah-ubah. Keindahan bulu ini bukan cuma buat pamer, guys, ada tujuannya. Bagi cendrawasih jantan, bulu adalah modal utama buat cari jodoh. Semakin cerah, semakin panjang, dan semakin sehat bulunya semakin besar peluangnya buat menarik perhatian betina. Ini adalah seleksi alam tingkat dewa, di mana yang paling ganteng dan paling fashionable yang bakal menang. Setiap spesies cendrawasih punya kombinasi warna dan bentuk bulu yang beda-beda. Ada yang punya kabel panjang di kepala, ada yang punya bulu ekor kayak kipas raksasa, ada juga yang punya perisai dada yang bisa mengembang. Ini semua adalah hasil dari jutaan tahun evolusi untuk menjadi yang paling menawan di hutan Papua. Gila kan? Usaha mereka buat dapet jodoh totalitas banget. Kalau kalian pikir warna bulunya udah paling gokil, tunggu sampai kalian lihat mereka nari. Guys,
Ritual kawin burung cendrawasih ini lebih epik dari final ajang pencarian bakat manapun. Ini bukan sekadar goyang-goyang biasa, ini adalah sebuah pertunjukan seni tingkat tinggi. Si jantan bakal nyiapin panggung tariannya sendiri, biasanya di dahan pohon yang bersih dari daun-daun. Dia bakal bersihin area itu sampai kinclong, biar nggak ada yang ganggu penampilannya. Begitu si betina datang buat nonton, pertunjukan pun dimulai. Si jantan bakal bertransformasi total, guys. Dia bakal mengembangkan bulu-bulunya yang spektakuler, kadang sampai bentuk aslinya nggak kelihatan lagi. Setiap gerakan tariannya itu penuh perhitungan. Ada yang loncat-loncat, ada yang menggelengkan kepala dengan gerakan patah-patah, ada yang bergelantungan terbalik sambil mengembangkan bulunya kayak payung. Contohnya, cendrawasih parotia yang nari kayak balerina, atau Super Bird of Paradise yang berubah jadi bentuk oval hitam dengan muka biru tersenyum. Ini adalah dance battle paling sengit di alam liar, di mana si jantan harus memberikan penampilan terbaik dalam hidupnya buat meyakinkan si betina. Para peneliti dari seluruh dunia sampai sekarang masih terus mempelajari kerumitan tarian ini. Ini bukan cuma soal insting, tapi juga soal seni, keindahan, dan perjuangan buat melanjutkan keturunan. Benar-benar drama alam yang luar biasa. Oke guys, penting banget buat kita tahu kalau cendrawasih itu bukan cuma satwa langka, tapi lebih dari itu. Bagi masyarakat Papua, burung ini adalah simbol yang sakral dan punya makna budaya yang dalam banget. Cendrawasih itu dianggap sebagai titisan dari surga, mahkota yang melambangkan keindahan, kekayaan, dan kemakmuran tanah Papua. Kehadirannya di hutan bukan cuma sebagai penghuni, tapi sebagai penjaga spiritual dan penanda keagungan alam mereka. Makanya, burung ini sangat dihormati dan dijaga dalam adat istiadat masyarakat lokal sejak zaman nenek moyang mereka. Ini adalah warisan budaya yang tak ternilai harganya. Simbol cendrawasih ini bisa kita lihat di mana-mana dalam kebudayaan Papua. Bulu-bulunya yang indah sering digunakan sebagai hiasan kepala atau mahkota yang megah dalam upacara-upacara adat, tarian tradisional, dan ritual penting lainnya. Tapi, penggunaannya ini nggak sembarangan, guys. Ada aturan adat yang ketat. Biasanya, bulu yang digunakan adalah bulu yang rontok secara alami, bukan dari hasil perburuan. Mahkota cendrawasih ini melambangkan status, keberanian, dan kehormatan bagi pemakainya. Dengan memakai mahkota ini, mereka merasa terhubung dengan roh leluhur dan kekuatan alam. Jadi, cendrawasih itu udah menyatu dengan identitas dan jiwa masyarakat Papua. Dia adalah nafas kebudayaan mereka. Nah, ini bagian yang paling serius dan bikin hati miris, guys. Di balik semua keindahan dan keunikannya, mahkota kebanggaan Papua ini sekarang berada di bawah ancaman serius. Statusnya terancam punah. Apa penyebabnya? Ada dua musuh utama, perburuan liar dan kerusakan habitat. Meskipun ada aturan adat, permintaan pasar gelap untuk bulu cendrawasih yang eksotis itu masih tinggi banget. Banyak oknum gak bertanggung jawab yang memburu mereka secara ilegal cuma demi keuntungan sesaat. Mereka nggak peduli kalau satu burung yang mereka bunuh itu butuh jutaan tahun buat berevolusi jadi seindah itu. Ini benar-benar jahat dan merusak, guys. Selain perburuan, musuh terbesarnya adalah hilangnya rumah mereka. Hutan-hutan lebat di Papua yang jadi istana mereka, sekarang semakin menyusut. Pembukaan lahan buat perkebunan, penebangan liar, dan pertambangan, semuanya merusak habitat alami cendrawasih. Tanpa hutan yang sehat, mereka kehilangan tempat tinggal, tempat mencari makan, dan yang paling penting, tempat buat mereka melakukan ritual tarian kawin yang epik itu. Kalau rumahnya hancur, gimana mereka bisa bertahan hidup dan berkembang biak? Ini adalah alarm buat kita semua. Kalau kita nggak bertindak sekarang, keindahan Bird of Paradise ini mungkin suatu saat nanti cuma bisa kita lihat di buku atau di video YouTube ini aja. Jangan sampai itu terjadi, guys. Guys, setelah melihat semua keajaiban dan juga ancaman yang dihadapi cendrawasih, gue yakin kita semua setuju. Burung ini bukan cuma aset Papua, tapi harta karun milik seluruh bangsa Indonesia, bahkan dunia. Keindahannya adalah anugerah yang harus kita syukuri, dan menjaganya adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai anak cucu kita nanti cuma bisa dengar cerita tentang burung surga ini tanpa pernah tahu wujud aslinya. Kita harus jadi generasi yang peduli, yang nggak cuma bisa bangga, tapi juga mau bertindak. Jangan biarkan keindahan ini sirna ditelan keserakahan dan ketidakpedulian. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak, guys.
Mulai dari hal kecil, seperti menyebarkan kesadaran lewat video ini. Share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, biar makin banyak yang tahu betapa berharganya cendrawasih. Dukung organisasi-organisasi konservasi yang bekerja keras di lapangan buat melindungi habitat mereka. Dan yang paling penting, jangan pernah membeli produk apapun yang berasal dari satwa liar yang dilindungi, termasuk bulu cendrawasih. Dengan begitu, kita ikut memutus rantai permintaan yang memicu perburuan liar. Setiap langkah kecil dari kita kalau dilakukan bersama-sama bakal jadi kekuatan besar buat menyelamatkan mereka. Oke, guys, segitu dulu petualangan kita hari ini mengintip surga di tanah Papua. Semoga video ini bisa membuka mata dan hati kita semua buat lebih mencintai dan menjaga kekayaan alam Indonesia. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Kalian luar biasa. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video keren selanjutnya. Gue Fit, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap solid dan terus berkarya.